Oke, selamat siang ya. Hari ini tanggal 18 ya, 18 Mei. Ya, jadi kita hari ini mau mereview kemarin kan ada pameran INAPA ya. INAPA itu di JI Expo dari tanggal berapa? 15, 16, 17 ya. Nah, ini yang mau kita review adalah banyak produk-produk ya. Jadi pameran otomotif kebanyakan produk dari China. Nah, saya pergi ya. Jadi ini name card saya ya, Albert, owner dari Juragan Lampu Jungkiwena sebagai visitor. Jadi ini kemarin name cardnya. Eh, saya ke sana mencari referensi atau mengobrol dengan para supplier dari China ya. Jadi siapa tahu ada barang baru dan banyak banget memang karena saya bergerak di bidang LED. Saya juga tidak bikin video banyak ya, tetapi kita dapat brosur-brosurnya. Ini brosur-brosur bukan kertas untuk dikiloin ya, bukan, tetapi kita baca atau kita pelajari ulang ya. Nah, ini contoh pamerannya ya. Saya ada video sedikit saja, nggak banyak. Seperti inilah ya pameran di JI Expo. Nah, ini produk-produk LED-nya. Banyak produk LED, bilet, proyektor, lampu LED ya, lampu tembak, lampu sorot, segala macam banyak ya. Lampu-lampu sorot nih di ya, lampu-lampu sorot seperti apa, lampu tembak ya. Nah, ini lampu-lampu tembak banyak banget ya. Berbagai macam produk LED juga banyak. Nah, dari kesimpulan saya ya sampai saat ini eh, banyak lampu LED baru ya, katanya bisa 360 watt, tetapi kita sudah ngobrol dengan para supplier ya, kebetulan suppliernya kan orang dari Cungkuo sana. Kebetulan saya bisa sedikit-sedikit bahasa Mandarin ya, jadi dan dia lihat saya juga orang Chinese, jadi lebih enak gitu ya untuk ngobrol ya, sama seperti Anda kalau satu bahasa bisa nyambung kan enak ya, seperti itu. Jadi mereka juga lebih terbuka ke saya dibandingkan dengan customer-customer lain yang saya lihat tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Jadi mereka bisa Mandarin dan bisa Inggris, tetapi kalau sama-sama bisa Mandarin kelihatannya mereka lebih lebih gimana gitu ya, lebih terbuka, lebih lebih enak diajak ngomongnya ya. Jadi bahasa Mandarin itu penting. Oke ya, jadi banyak produk baru. Nah, saya keliling ya. Jadi ini aja brosurnya aja ada berapa nih. Jadi kira-kiranya itu ada kira-kira 15 sampai 20 stand lah. 15 sampai 20 stand yang menjual main di lampu LED untuk otomotif ya, proyektor ya, dia juga banyak ya, sampel-sampel yang dia bawa. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi banyak banget. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah satu ya, mereka juga nggak mengerti soal cut off ya, soal cut off, soal payung LED ya, soal cut off atau soal payung LED. Jadi mereka itu kebanyakan bisa produksi, tapi mereka nggak tahu nih soal cut off atau payung LED. Yang selalu saya bilang adalah payung LED-nya itu anatominya harus 1:1 dengan halogen. Ini adalah halogen standar mobil Anda ya. Ini di dalamnya ini terdapat payung. Payungnya itu seperti ini, bentuknya mangkok ya. Nah, mangkoknya ini harus anatominya 1:1 dengan LED. Banyak dari supplier tersebut juga nggak paham. Kadang-kadang padahal mereka membawa owner, membawa istilahnya petinggi-petinggi perusahaan mereka. Ya, jadi kebanyakan mereka satu nggak mengerti, ya nggak mengerti soal cut off, karena kita butuh LED itu supaya tidak silau. Banyak yang tidak mengerti ya. Ini saya jabarkan satu persatu ya, jadi banyak yang nggak mengerti juga, mereka cuma taunya bisa membuktikan watt dan terangnya saja, tapi silau atau tidak mereka tidak bisa menjamin karena
ada yang membawa reflektor, ya, ada yang membawa reflektor untuk didemokan. Nah, betul cut off-nya tidak benar. Nah, banyak juga orang Indonesia yang ke sana bukan untuk berbisnis kalau saya bilang. Banyak mereka hanya untuk membeli. Jadi mereka bawa sampel contoh banyak, ditanya dijual nggak. Nah, mereka beli untuk pasang sendiri di mobil sendiri atau di motor sendiri. Jadi bukan kebanyakan untuk berbisnis ya. Karena saya ngobrol-ngobrol dengan mereka pun, mereka juga pada bilang di Indonesia lebih ekstrim dibandingkan negara lain ya. Banyak yang mau beli, tetapi bukan untuk berbisnis, tapi untuk beli dan mereka dipakai sendiri. Ya, jadi ini dari perusahaan apa nih? Guangzhou Lingseng Automotive Lighting Co. Jadi dia jualan semua proyektor ya. Ini ada. Nah, ini mereknya katalog 2004 Changzhou Jiacheng Foto Elektronik Teknologi ya. Dia menjual bilet proyektor, menjual lampu LED juga ya. Nah, ini mereknya Panway. Nah, dia juga menjual LED ya, berbagai macam LED. Ya, banyak saya ngobrol dengan petinggi atau dengan ownernya, mereka juga nggak mengerti soal cut off. Ya, kacau juga ya. Nah, Anda yang mau lampu DRL atau ini ngomongnya apa sih? Lampu-lampu daymaker ya, lampu-lampu daymaker. Waduh, mereka banyak banget. Ya, lampu-lampu daymaker ya, Anda mau bentuk apa, seperti apa. Ini adalah aslinya kan kalau dari Amerika JW Speakers ya, atau Truck Light. Nah, di Cina ini aduh banyak banget tembakan-tembakannya ya. Nah, seperti ini. Nah, dia juga jual lampu spotlight, Cree, CWL ya, macem-macem. Bentuk-bentuk lampu LED juga banyak ya. Saya lihat di tahun ini mereka tidak membawa lampu C6 ya, karena biasanya dia nawarin C6 ya, harganya cuma $2 ya, seperti ini. Nah, ini juga dari mereknya JAL 7. Nah, ini lampu-lampu tembak, lampu-lampu spotlight banyak banget ya. Daymaker. Ini lampu-lampu begini, lampu-lampu short. Nah, ini 150 watt, 100 watt. Ada yang menjual 240 watt, tapi saya tanya realnya berapa. Dia menjelaskan sampai saat ini realnya LED itu hanya sekitar 70 atau 80 watt stable. Ya, wenting stable. Start besar, tetapi stabilnya cuma 70 sampai 80 watt. Guangtai Lighting Catalog. Waduh, nih banyak banget nih. Dia juga jual halogen. Ya, juga jualan lampu LED macam-macam tuh. Jualan lampu HID ya. Nah, ini juga bentuk-bentuknya juga dia jual ya, macam-macam. Guangtai juga. Nah, ini produk untuk LED-nya ya. Nah, dia jelasin dia punya pabrik. Ada yang mau menjelaskan dia punya pabrik ya, kapasitas produksi berapa. Ya, ini tipe-tipe LED yang dia jual. Nah, semua dia nggak paham soal payung cut off LED-nya. Mereka bisa bikin, mungkin kalau saya punya pabrik, kita akan bikin anatominya 1:1 dengan halogen ya. Kenapa? Karena reflektor kita kan lahir menggunakan halogen. Tetapi kenapa nggak dibikin sesuaikan ke halogen supaya outputnya cut off-nya sempurna seperti itu ya. Ya, banyak banget ini. Oke. Nah, ini dari Fosan Yongyao Opto Elektronik. Nah, ini dia juga jual. Nah, seperti ini lampu-lampu LED ya, banyak banget. Lampu-lampu tembak juga banyak banget. Ini kalau kita mau main ya, di Shopee udah bejibun jualan begini. Untung nggak seberapa, pia-piaan harganya ya. Untung 20.000 untuk 5.000, belum nanti komplainan garansinya rusak apa segala macem. Ya mikir-mikir kalau saya main ya. Ya, banyak banget ini. Anda punya uang, Anda tinggal import, Anda tinggal jual. Ini apa ini? Machinery. Oh, ini bukan. Nah, ini automotive lighting ya.
ini dari Tobi. Tobi ini terkenal nih, dia sering WA saya, sering chat saya, ayo dong jual produk dia gitu ya. Nah ini LED-nya yang dia punya, ini penjelasannya 120 watt loh, 12.000 lumen. Nah saya juga ngomongin soal lumen, lu bisa nggak buktikan? Dia juga jawabannya nggak secara tegas bisa dibuktikan ya. Nah ini 65 watt, 75 watt juga ada. Nah soal desain heatsink ya, kenapa sih lampu-lampu LED bawaan dari pabrik di Cina itu heatsinknya kecil-kecil? Saya juga sudah ngomong, apa sih itu heatsink? Ya Anda harus tahu, heatsink itu adalah bagian sirip-sirip ini. Kenapa sih dia selalu bikin siripnya ini pendek? Ya, bikin siripnya ini pendek, nggak digedein. Ternyata dia bilang, kalau saya gedein nanti nggak muat, nggak masuk. Oh, saya paham. Berarti dia berpatokan pada standar Eropa atau bukan mobil yang berada di Indonesia. Kenapa? Kalau mobil yang berada di luar kemungkinan menggunakan tutup. Nah, dia takut mentok terhadap tutupnya. Nah, saya jelaskan mobil di Indonesia adalah tidak menggunakan tutup kebanyakan seperti Toyota, ya, seperti Avanza, seperti Honda, Mobilio kan tidak, ya. Menggunakan karet, saya bilang dashproof di tengah. Nah, dashproof di tengah ini menutupi heatsink. Jadi angin tidak bisa bersirkulasi. Oh, dia baru paham, ya. Jadi makanya kenapa dia bikin heatsink pendek-pendek, tidak panjang. Ya, seperti saya jelaskan banyak penjelasan lampu LED saya, mereka tidak paham. Nah, ada satu supplier di sana, dia bilang bisa request, ya, memang bisa sih, ya, tetapi ya selalu MOQ-nya berapa, minimal order quantity-nya berapa, ya. Jadi ini ada 55 watt, 45, 60, banyak banget ya, 80 watt, ya. Jadi dia juga main yang proyektor LED, lens, ya. Nah ini juga main yang H4 direct. Nah ini juga biled laser, ya banyak banget paket-paket yang dia jualin. Nah dia juga ada fog lamp, biled ya. Nah main juga lampu-lampu sen, banyak banget. Nah ini Sanichen. Nah ini HID, macam-macam balas pun dia main, ya. Nah ini merek Sigman. Nah dia juga jualan LED, ya sama berbagai macam bentuk. Nah saya tanya apakah semua ini adalah pabrik bikinan dia atau dia trader, ya. Jadi kebanyakan ngakunya adalah dia pabrik bisa bikin, ya, bisa request, ya banyak banget ini bentuk-bentuk LED. Nah ini pabrikan yang main LED lampu senja, lampu T10, ya banyak banget tuh dia bikin semua. Ya intinya Anda tinggal punya uang, Anda tinggal import, Anda tinggal jual di Shopee, di Tokopedia, ya seperti itu. Ya lampu Feston, lampu T10, T20, ya. Nah ini juga dia ada lampu D2S atau tipe D2 yang langsung direct menggunakan balas, ya. Nah ini juga macam-macam. Nah ini juga proyektor-proyektor biled, ya. Banyak banget Anda mau kayak gimana, ya wattnya juga yang besar, yang kecil, yang outputnya mau gimana pun sebenarnya Anda bisa, Anda tinggal tempel brand Anda sendiri. Nah yang unik, banyak orang Indonesia datang ke sana beli produknya, tetapi beli hanya untuk dipakai sendiri. Jadi orang orang dari pabrikan membawa sampel untuk dipamerkan, biasanya orang Indonesia nanya harganya berapa, dijual nggak? Nah dia jual, ada yang jual, ada yang tidak. Banyak orang Indonesia yang beli jadi untuk dipakai sendiri. Supplier mereka juga udah pada ngobrol dengan saya, banyak orang Indonesia yang beli hanya untuk dipakai sendiri. Jadi bukan untuk business to business. Jadi hanya untuk dipakai sendiri, yang untuk dipasang di mobil sendiri. Nah, saya ketemu dari sekian banyak
supplier yang kita ngobrolin karena satu hari nggak cukup, jujur terus terang, dan capek banget dan aus yang ngomong terus. Nah, ada satu supplier yang memberikan saya sampel secara gratis dan saya tidak beli, ya, karena dia tahu saya. Nah, ini kartu nama dia, jadi dia berharap saya repeat order. Nah, saya juga beri tahu produk dia dan saya juga jelaskan soal kalau misalnya jadi saya mau request, ya, ininya diperbesar, payungnya segala macam supaya ada cut off-nya, dan saya diberikan gratis sampel. Dia suruh saya coba dan dia kenal saya Jungki Wenas karena ya mungkin orang-orang sana sering mantau saya juga ya di YouTube atau di online atau bagaimana, nggak mengerti. Nah, intinya saya dikasih gratis. Nah, Anda tidak perlu patokan terhadap kardusnya ya, karena kardus apapun bisa dibikin ya, karena yang penting adalah produknya ya. Nah, saya juga bertanya, banyak sekali model-model seperti ini di toko sebelah atau ini banyak. Nah, dia juga jelaskan belum tentu sama internal bagian dalamnya, elektroniknya ya. Penggunaan chip juga bisa berbeda, macam-macam dia bilang. Jadi nggak patokan harus dilihat dari casing ya. Nah, saya juga menjelaskan ini kenapa Anda bikin terlalu pendek dan payungnya kenapa Anda bikin seperti ini, kita ngobrol banyak. Ya, jadi memang LED ini sebenarnya dibikin ada setir kiri dan untuk setir kanan. Ya, dia juga mengakui ada setir kiri dan setir kanan dan banyak sampel produk Proji bilet yang mereka bawa adalah setir kiri. Dipakai dibeli oleh orang Indonesia ya pasti tidak akan sesuai. Karena banyak istilahnya orang datang ke pameran tuh cuma kepo. Ya, datang cuma lihat-lihat, numpang numpang ngadem lah istilahnya ya, orang nggak ada kerjaan numpang ngadem, siapa tahu bisa dapat gratisan, mereka datang ke pameran, ngobrol-ngobrol, oh dibeli, dikira harganya murah dia beli, padahal itu mereka nggak mengerti, itu adalah untuk setir kiri, dia beli, dipasang di mobil mereka ya untuk setir kanan dong, ya, jadi tidak cocok, ya, banyak sekali yang seperti itu, jadi banyak orang yang nggak paham gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan profesional di bidang ini dan saya jelaskan juga, saya sudah bermain 15 tahun seunion ya. Jadi saya sudah bermain 15 tahun di bidang lampu. Nah, kebetulan saya langsung dikasih sampel gratis oleh mereka dan saya tidak bayar sama sekali ya. Nah, inilah sampelnya dan kita harus coba dan kita akan demokan ya, apakah sesuai ya. Jadi misalnya kalau barangnya bagus ya tentu kita mau order, tetapi kalau tidak bagus ya kita gimana mau order. Nah, ini kita pasang ya seperti biasa ya. Anda sudah pernah lihat demo-demo LED saya. Nah, ini kita pasang LED-nya. Apakah sesuai cut off-nya dan kita akan buktikan. Nah, di sini ada power supply kita sudah pasang ya. Nah, Anda bisa lihat lampu LED ini, Anda lihat flicker tidak di kamera Anda. Dia membawa sampel kepada saya untuk apa? Dia memberikan sampel kepada saya. Lampu LED-nya aja sudah flicker. Gimana kita mau jual? Ya, nanti saya jual kepada Anda sebagai calon customer saya, bos, LED-nya kedip-kedip. Apa yang harus saya lakukan? Ya tentu harus menukar. Nah, ini barang sampel yang diberikan ke saya aja udah begini, gimana mau kita mau beli gitu ya. Ini flicker ya. Nah, LED ini melebihi garis cut off. Kelihatan dong cut off ya. Ini kan garis cut off, ini garis cut off. Nah, ini lebih. Ya, tuh. Kalau kita samakan sebelah sininya, sebelah sananya lebih. Ya. Kalau kita samakan sebelah sananya, sebelah sininya yang lebih. Ya. Jadi ini lebih itu bisa menyebabkan silau. Makanya kenapa Anda pakai lampu LED? Ya, silau. Karena melebihi garis pola cut off, tidak boleh melebihi garis pola cut off. Nah, dari sekian banyak supplier ikut pameran, ada yang paham, mengerti. Yaitu dulu dia bilang adalah dia dulu supply ke merek Gartner di Indonesia. Ya, jadi dia dulu pernah bikin HID, yang beli adalah orang Indonesia, merek Gartner. Ya, merek Gartner ini sekarang sudah nggak begitu eksis ya. Kenapa? Karena katanya bosnya meninggal serangan jantung. Nah, itu benar atau tidak saya tidak tahu, tetapi intinya supplier dari Cina ini yang berbicara kepada saya ya. Dulu dia adalah menjual merek Gartner di Indonesia, diimport oleh orang Indonesia, tetapi sekarang katanya ownernya sudah meninggal, pass away ya.
Sekarang dipegang sama anaknya dan istrinya, tetapi udah nggak begitu eksis ya. Walaupun merek tersebut mungkin masih ada di Indonesia, merek Gartner ya. Nah, dia paham, owner tersebut yang supply ke merek Gartner itu, dia paham soal cut off ya. Saya jelaskan ke dia dan dia mengakui produk dia tidak sesuai ya. Nah, saya jelaskan ke dia, bikinlah yang sesuai supaya cut off-nya itu bagus ya, tidak menyilaukan lawan arah atau tidak sankuang kalau bahasa Mandarinnya ya, tidak silau ya. Nah, tidak silau itu didapat kalau pola cut off-nya sesuai. Ya, tidak boleh melebihi pola cut off. Kalau melebihi pola cut off udah pasti silau. Nah, ini lampu jauhnya bagus ya, bayangan gelapnya kecil banget. Nah, makanya kenapa LED tersebut tidak ada yang perfect. Ya, kita butuh yang perfect tetapi hasilnya kadang-kadang suka tidak sesuai. Ya, kedip-kedip segala macam. Nah, ya, jadi itu hasil dari saya pergi ke INAPA 2024 di J Expo ya. Nah, saya juga dapat kontak number banyak dari supplier di China ya. Nah, ini dapat dia foto. Nah, kita foto bareng ya. Ini saya ya, ini saya waktu datang ke pameran seperti ini. Kita pakai baju batik. Soalnya kemarin pas hari Jumat ya, hari batik. Nah, ini juga ya supplier dia tulis bahasa Mandarin. Nah, kalau kayak begini saya nggak bisa baca. Nanti saya suruh bokap yang baca. Ya. Nah, ini juga kita foto ya, foto bareng. Ya, begitulah ya hasil saya dari INAPA 2024, dapat supplier. Nanti kita pelajari mana yang mau kita order. Kalau memang bagus ya kita mau order. Nah, saya juga jelaskan, saya juga sudah menjual produk saya sendiri. Ya, kebanyakan dari pabrikan selalu bilang, wah produk Anda ketinggalan zaman. Ya, saya tunjukkan produk saya ini, wah produk Anda ketinggalan zaman. Wah produk Anda ini, ya namanya juga kompetitor ya. Pasti ada aja kita dibilang ini, dibilang itu. Tetapi kita butuh di Indonesia adalah satu, awet, tidak silau. Ya, awet dan tidak silau dan sesuai dengan spesifikasi mobil di Indonesia, yaitu heatsink harus gede. Kenapa? Karena mobil di Indonesia menggunakan karet sebagai penutup atau penyekat debu di tengah. Jadi walaupun bagaimanapun harus heatsink panjang supaya kenapa? Angin bisa bersirkulasi ya. Nah, saya juga ngomongin soal kipas menggunakan ball bearing, dia bilang bisa, tetapi ya harga meningkat, lebih mahal. Apalagi ya, macam-macam soal ini, jangan dicetak seperti ini ya. Kalau bisa dilepas supaya kita bisa setting, atau kita bisa papas, kita bisa potong, atau kita bisa tekuk ya, seperti itu. Oke ya, jadi banyak juga supplier yang nggak paham, dia taunya hanya jual, bikin produk dia jual. Nah, jadi di Cina itu casing itu banyak banget ya. Jadi casing itu ada pabrik casing yang bikin, ada pabrik yang hanya bikin elektronik. Jadi elektroniknya dia bisa bikin sendiri, tetapi casingnya dia ngambil sama supplier lain. Nah, supplier lain itu bisa juga diambil dengan merek lain. Jadi casing antara pabrik A dengan pabrik B bisa sama, tetapi belum tentu dalaman elektroniknya sama, dia bilang seperti itu. Jadi sama seperti proyektor biled, ya biled kan banyak banget model dan bentuknya. Jadi biled itu ada pabrik casing, ada pabrik lensa. Pabrik lensanya itu dia order ke pabrik lensa. Jadi bukan si pabrikan A tersebut bikin produk jadi, tetapi adalah kumpulan dari part-part dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Gua ambil bolamnya, gua ambil lensanya di pabrik ini, gua ambil casingnya di pabrik ini, gua ambil elektroniknya